Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita masih ada nggak pemberitaan tentang begal? Tentang begal. Ya, kan lagi banyak berita tentang begal ini setelah kisruh KPK Polri. Ada berita tentang Syiah Adzikro. Sekarang ada berita tentang Ahok melapor ke KPK. Itu semua muaranya sebenarnya untuk mengamankan rezim yang berkuasa, dibangun alibi-alibi yang banyak. Termasuk nanti begal akan selesai dengan sendirinya kalau Kapolri sudah diangkat, ditangkap semua nanti. Kalau sekarang masih boleh begal. Itu begitu. Sekarang pada begal, biarin aja supaya orang nggak mikirin masalah BBM naik. Boleh begal, yang penting supaya terjadi kisruh antar masyarakat. Akhirnya nggak protes kepada yang kekuasaannya lagi diungkit-ungkit. Kalau kita membaca Al-Quran, jemaah sekalian, penguasa-penguasa yang zalim untuk mengokohkan kekuasaannya itu mereka dulu mengadu domba rakyatnya, mengadu domba kaumnya. Artinya apa? Membuat konflik-konflik nanti dimanage. Mana yang dikorbankan sebagai pion, mana yang jadi benteng, mana seperti orang main catur, intinya adalah mengamankan raja. Yang akan kita bahas ini masalah begal. Tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya yang terjadi tentang pembegalan di negeri kita itu adalah sebuah sandiwara besar. Ya, karena Pak, begal yang rampok uang negara BLBI 600 triliun lagi mencoba diamankan. Itu, ya. Maka kalau begal-begal kecil-kecilan dibakar sama masyarakat. Nah, dalam Al-Quran berkenaan dengan pembunuhan terang-terangan, di mana yang dibunuh hartanya dirampas, itu kita dapatkan di dalam surah Al-Maidah. Ya, sebenarnya panjang dari ayat 27 tentang kisah Qabil dan Habil. Ya, di ayat 27 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqqi. Bacakanlah ya Muhammad kepada mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Bani Israel. Karena ayat sebelumnya itu membahas tentang Bani Israel, jemaah sekalian. Ya. Jadi, bacakanlah ya Muhammad kepada Bani Israel tentang kisah dua orang anak Adam. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Ketika keduanya membuat persembahan kurban, yang satu diterima, yang lain ditolak. Qala la'aqtulannak, yang enggak diterima kurbannya oleh Allah mengatakan kepada saudaranya, kepada Habil, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Itu begitu. Pembunuhan pertama di kalangan anak Bani Adam oleh Qabil kepada Habil. Maka berkata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima persembahan kurbannya adalah dari orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, ini kisahnya panjang di ayat 28 dan sebagainya, ya, di mana Habil mengatakan kepada Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ya ilaika. Kalau engkau menggunakan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melakukannya, menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Ini kata Habil, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbal alamin. Itu begitu jemaah sekalian. Kalau dulu ada namanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain mengatakan bahwa ada alasan di zaman pertama di Nabi Adam, kalau ada orang
mukul kamu jangan balas. Syariatnya itu kalau kita dipukul nggak boleh balas. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad, kalau kita dipukul wajib membela diri. Maka ini Habil, kalau kamu mukul saya, membunuh saya tidak akan berusaha untuk membela diri untuk membunuhmu. Itu kata Habil kepada Qabil. Jamaah sekalian, langsung saja ke ayat yang mau kita bahas karena mengingat waktu. Setelah terjadi pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Kenapa? Qabil membunuh Habil karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Di dalam kitab tafsir ini diterangkan bahwa dulu ketika orang membuat persembahan kurban itu diterima atau tidaknya itu jelas. Jadi ketika Qabil dan Habil, Qabil mempersembahkan hasil-hasil bumi, hasil-hasil sawah. Sementara Habil mempersembahkan hasil ternak, seekor kibas. Dipersembahkan, kemudian mereka berdiri sholat, berdoa, ya Allah, kami mempersembahkan ini, ya, untuk menentukan siapa yang berhak menikahi wanita yang diperebutkan oleh keduanya. Akhirnya apa? Mereka bisa melihat ada api turun, kemudian membakar kibas atau kambing tadi, kambing milik Habil. Maka percayalah orang-orang di zaman itu, anak keturunan Adam, kalau ada api dari langit membakar hewan kurban yang dipersembahkan, maka diterima oleh Allah. Setelah tahu bahwa yang diterima pengorbanannya itu Habil, Qabil mengatakan, aku akan membunuhmu supaya bisa menikahi wanita yang mereka perebutkan. Ini berdasarkan tafsir Zadul Muyassar, ya, jemaah sekalian. Min ajli zalika katabna ala bani Israila. Karena itu kami tulis, kami tetapkan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin, orang yang membunuh bukan karena menuntut kisos, membunuh orang tanpa alasan bahwa keluarganya dibunuh. Kalau misalnya ada keluarga kita mati dibunuh oleh si A, lalu kemudian kita menuntut balas, si A harus dihukum mati, kisos, maka membunuhnya itu dibenarkan, ya. Membunuh orang yang membunuh keluarga kita dibenarkan. Namun dalam Islam itu diserahkan dulu ke pengadilan syariat. Saya nggak tahu kalau berpikir tentang pengadilan Indonesia sekarang, ada orang bunuh keluarga kita, dipotong-potong, lalu diserahkan ke polisi si pembunuh, kira-kira pembunuhnya gimana? Proses peradilannya bertahun-tahun, hukumannya enggak, sanksi hukumnya enggak sebanding. Itulah yang membuat frustasi banyakkan masyarakat. Ya sudahlah, dia sudah membunuh keluarga saya bunuh aja lagi. Itu begitu. Karena apa? Masyarakat tidak percaya kepada hukum yang diterapkan oleh rezim yang berkuasa, yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan mereka. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, nanti akan dijelaskan alasan yang dibenarkan apa, atau yang dibunuh dia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud dengan fasadun fil ard, merampok, membunuh, mencuri, itu fasadun fil ard, ya. Maka orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Digambarkan seperti itu, ya. Qabil membunuh saudaranya Habil, alasannya apa? Supaya dia bisa menikahi wanita yang diperebutkan oleh keduanya. Itu tidak ada alasan, tidak dibenarkan alasan membunuh orang gara-gara seorang perempuan.
atau karena kita mau ngambil hartanya, kemudian dia nggak mau kita bunuh orang itu bukan alasan yang dibenarkan oleh agama kita. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memberinya kehidupan, maksudnya memberinya kehidupan apa? Tidak menuntut hukum qisas kepada orang yang membunuh keluarga kita. Ya sudah, daripada semuanya mati, saya maafkan kamu. Saya nggak minta kamu dihukum qisas, dihukum mati, tetapi saya minta diat 100 ekor onta. Nah, orang yang memaafkan pembunuh dan dia menerima diat dianggap seolah-olah memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Walaqad ja'at rusuluna bil bayyinat. Telah datang kepada mereka Bani Israel rasul-rasul Allah membawa bukti-bukti, ayat-ayat tentang hukum-hukum yang datangnya dari Allah. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ard la muslimun. Setelah itu kebanyakan Bani Israel itu berlebih-lebihan dalam bersikap, dalam hidup di dunia ini. Jamaah sekalian, ya. Nah, poin yang ingin kita bahas di ayat ini, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Sanksi hukumnya, ya, orang yang membunuh di Indonesia dihukum berapa tahun? Rian yang bunuh teman homonya lalu dipotong-potong dihukum berapa tahun itu si Rian? 12 tahun atau seumur hidup, kan gitu kan? Itu jelas Rian itu membunuh, tetapi tidak dihukum mati. Alasannya apa? Hak asasi manusia. Padahal si Rian sudah membunuh banyak manusia. Bandar narkoba sudah menyebabkan banyak anak-anak muda mati. Kenapa nggak dihukum mati mereka? Pada saat ada hukuman mati menjadi sandiwara yang luar biasa heboh. Ya paling tidak bisa sedikit menjadi alibi. Nah itu dia jamaah sekalian. Jadi niatnya itu nggak murni penegakan hukum masalahnya, ya. Balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ini tentang sanksi hukum dalam Al-Quran, dalam Islam, dan bagaimana Rasulullah menghadapi para pembegal, perampok, dan cara menghukum mereka. Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya balasannya, atau orang yang yas'auna fil ardi fasadan, orang yang membuat kerusakan, keonaran di muka bumi, di tengah masyarakat, sanksinya ini ayyuqattalu, mereka dibunuh, artinya dihukum mati, au yusallabu, atau disalib. Disalib berarti sudah mati kemudian dipamerkan di tengah masyarakat, digantung. Au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Au yunfauna minal ard, atau mereka diusir dari kampungnya. Imam Abu Hanifah mengatakan yunfauna minal ard, di zaman beliau kalau orang dari Basrah dipindahkan ke, nggak boleh tinggal di Basrah, silahkan tinggal di Kufah. Di Kufah bikin onar lagi. Sama seperti Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu di Kufah, ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Ya Ali, innama anta huwallah wa ana nabiyyuka." Engkau adalah Allah dan aku adalah nabimu, kata Abdullah bin Sabah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib marah. Harriku, bakar dia. Ya, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya oleh Ali memerintahkan para sahabat untuk membunuh Abdullah bin Sabah dengan membakarnya. Harriku. Itu begitu. Namun beberapa sahabat yang lain berpendapat ini bisa menjadi fitnah ya Amirul Mukminin. Ya. Atau harriku man qala innaka, apakah engkau akan membunuh dengan membakar orang yang mengatakan bahwa dia itu pengikutmu? Ini bisa jadi fitnah.
Akhirnya apa? Abdullah bin Sabah nafyu, gak boleh tinggal di Kufah, kemudian dia dipindahkan, diasingkan ke Madain. Madain itu pusat ibu kota kekaisaran Persia sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dipindahkanlah Abdullah bin Sabah, gak boleh tinggal di Kufah dan tempat lain kecuali di Madain. Akhirnya apa? Di Madain Abdullah bin Sabah menyebarkan faham sesatnya, faham syiahnya, mengatakan ketuhanan Ali bahwa dirinya sebagai nabi. Maka kasus itu dipahami oleh Imam Abu Hanifah, nafyu minal ard, dipenjara, diasingkan, diusir dari kampungnya, boleh tinggal tempat lain, jangan deh. Sujin, nafyu minal ard, sujin, yakni dipenjarakan. Itu begitu, ditahan. Jamaah sekalian, asbabun nuzulnya. Ini asbabun nuzulnya. Jadi annaha nazalat fi nasin min Urainah qadimul Madinah. Ya. Jadi ada beberapa orang dari Urainah yang datang ke Madinah. Fahtabauha fa ba'athahum Rasulullah fi iblis sadaqah. Orang-orang dari Urainah ini dalam kitab tafsir yang lain, mereka mengaku muslim, ingin masuk Islam. Jadi orang dari Urainah, satu suku ya, yang mereka mengaku ingin masuk Islam. Faba'asahum Rasulullah fi iblis sadaqah. Setelah mereka membaca syahadat masuk Islam, mereka dibolehkan oleh Nabi untuk pergi ke tempat di mana onta-onta itu digembalakan. Onta-onta milik kaum muslimin, onta-onta sedekah dari kaum muslimin. Wa amarahum ay yashrabu min albaniha wa abwaliha fa fa'alu wa sahhu. Nah, orang-orang dari Urainah ini dibolehkan untuk minum dari susu-susu onta tadi, termasuk jadi min abwaliha, dari baulnya, dari air seni onta. Ya. Fasahu. Jadi mereka datang mengaku masuk Islam, mengaku sakit, lalu kemudian mereka diperintah oleh Nabi, silakan sana ke tempat kandang onta, silakan boleh minum susunya dan juga termasuk air seni onta. Lalu kemudian mereka sehat. Setelah sehat mereka murtad dari agama Islam. Kisah ini diambil kesimpulan tentang ini kan air kencing onta. Orang-orang Arab di zaman dahulu, air kencing onta itu diminum ya, dan bisa menyehatkan mengobati beberapa penyakit. Maka dalam fikih Islam itu ada beberapa mazhab tentang kotoran hewan, najis atau bukan najis. Yang kita ketahui, kotoran hewan najis atau bukan? Najis atau bukan? Kalau najis, boleh nggak pupuk kandang dijual? Jual pupuk kandang, tai kebo, tai sapi, tai kambing, kalau itu najis, berarti jual najis boleh nggak? Nggak boleh jual najis itu. Harga daripada menjual najis ya itu bukan halal. Ya. Memang terjadi komplikasi khususnya di Indonesia. Dulu saya waktu di pesantren, mazhabnya apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan hukum, bahwa yang namanya kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya najis. Kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya juga najis. Itu begitu. Berbeda dengan mazhab Hambali. Nah, saya membahas ini sedikit saja mau komentar di mazhab Hambali itu, kalau kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, fa innahu thahir, bersih. Makanya orang boleh sholat di kandang onta. Kalau di kandang onta mungkin nggak ada kotoran onta, ya kan? Maka karena kotoran onta itu thahir, boleh sholat di situ. Oke? Cuman anehnya kalau di Indonesia itu ada beberapa kiai ngikutin mazhab Syafi'i, tetapi mereka jual beli membolehkan menjual pupuk
kandang. Itu begitu. Nah, kalau konsisten dengan madzhab Syafi'i nggak boleh jual pupuk kandang. Karena apa? Pupuk kandang itu najis. Menjual najis hukumnya haram. Itu begitu. Maka kalau di Jawa Barat banyak ajengan-ajengan dari Persatuan Islam. Dulu saya pernah di Kuningan, jual pupuk kandang. Oh, boleh jual pupuk kandang, kan najis ini. Bukan, ini ada dalilnya. Maka mereka jual beli pupuk kandang. Karena apa? Ini tohir. Menjual barang yang tohir bukan najis itu halal. Harganya halal. Penghasilan dari jual pupuk kandang halal menurut mazhab Hambali. Tinggal kita ngikut mazhab yang mana nih? Ya. Oke. Saya teruskan. Wartadu 'anil Islam wa qatalur ra'i. Orang dari Urainah ini setelah sehat, setelah masuk Islam, minum susu unta, kemudian mereka murtad. Wa qatalur ra'i. Penggembala unta tadi dibunuh oleh mereka. Wastaqul ibil. Onta-ontanya itu dibawa lari. Ini sama artinya dengan begal atau bukan? Ngaku Islam, lalu kemudian minum susu onta, penggembala ontanya tadi dibunuh, ontanya dibawa lari. Itu namanya begal. Qutta'ut thariq. Ya, qutta'ut thariq. Qat memotong, thariq jalan. Ada orang lewat dihadang, harta atau nyawa, itu namanya begal. Qutta'ut thariq. Nah, ini orang dari Urainah ini sama seperti qutta'ut thariq. Fa'arsala Rasulullah min asarihim, ya. Maka Rasulullah kemudian mengutus pasukan mencari jejak mereka. Faji abihim, ketangkap dibawa menemui Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap begal-begal tadi yang jumlahnya banyak? Nah, ini yang menjadi dasar hukum bagi kaum muslimin yang mestinya dilaksanakan, karena ini sunnah Nabi. Begal rampok kalau ketangkap diapakan? Faqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin. Maka begal-begal tadi dipotong tangan dan kakinya secara silang. Wa sammara ayunahum. Lalu apa? Dengan pedang ditusuk matanya. Walqaha bil harrah hatta matu. Lalu mereka dilemparkan ke pasir yang panas sampai mati. Wa nazalat hadil ayat. Lalu turunlah ayat ini. Rawahu Qatadah an Anas wa bihi qala Sa'id bin Jubair was Suddi. Jamaah sekalian, kira-kira kalau kita membaca seperti ini sunnah Nabi, perbuatan Nabi disaksikan oleh para sahabat terhadap para begal. Kita agak ngeri enggak? Ngeri enggak? Ngeri juga ya. Fahada sunnah Nabi. Dipotong tangan dan kakinya, lalu kemudian diculak matanya dengan pedang, lalu dilemparkan ke pasir yang panas sampai mati. Kenapa? Wah, ini kok kejam ya Nabi dan para sahabat. Begal tadi itu membunuh penggembala yang sudah baik kepadanya, mengkhianatin Nabi, kepercayaan Nabi, merampas onta-onta milik kaum muslimin. Itu kejahatan atau bukan? Maka balasan bagi sebuah kejahatan adalah balasan yang setimpal. Bukan dihukum 12 tahun penjara, akhirnya makan, minum, tidur ditanggung oleh negara, atau bukan dihukum seumur hidup, akhirnya membebani anggaran negara. Itu begitu. Jamaah sekalian, ini tetapi ini bukan, saya menyampaikan ini bukan menjadi pembenaran bahwa kalau ada begal ketangkap bunuh saja. Kenapa? Nabi Muhammad itu seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah. Dia bukan seorang ulama saja, bukan seorang nabi saja, dia seorang nabi dan seorang Amirul Mukminin, Rais Daulah. Maka keputusan Nabi tentang hukuman kepada begal dari Urainah ini adalah keputusan hukum, keputusan pengadilan. Buktinya apa? Para sahabat, pasukan yang mengejar para pembegal ini
tidak langsung membunuh mereka, ditangkap, dibawa ontanya, dibawa ke hadapan Nabi. Lalu keputusan Nabi sebagai hakim, sebagai Amirul Mukminin, sebagai Raisud Daulah, qat'ul yad, rijl, potong tangan dan kakinya secara silang, tusuk matanya dengan pedang, lemparkan ke pasir yang panas, biarkan sampai mati. Itu keputusan Nabi. Kenapa? Nabi tidak melakukan itu kecuali karena Nabi melihat perlakuan orang-orang ini terhadap penggembala kambing tadi yang begitu sadis. Dan itu agar membuat jera suku-suku lain yang meneror kaum muslimin. Ini jamaah sekalian. Ini riwayat dari tadi Qatadah, Anas, Sa'id bin Jubair dan As-Suddi. Jadi membunuh begal dibolehkan. Memberikan hukuman mati kepada para perampok ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya memang pengadilan, proses peradilan dalam Islam dan pengadilan di Indonesia itu beda. Peradilan dalam Islam di mana saja hakim bisa membuka majelis pengadilan. Ya, para hakim, para qadhi di zaman kekuasaan Islam dulu, ya, bisa membuka majelis peradilan di mana saja mereka berada. Tidak harus orang datang dulu ke pengadilan, daftar dulu, bayarnya sekian, nanti nunggu antrian proses peradilan, ya, enggak. Atau seperti di zaman sekarang, orang lapor dulu, lalu di BAP oleh polisi, dicarikan pasal-pasalnya, karena ada kong kali kong dengan si pelaku, akhirnya dikasih pasal-pasal yang tidak memberatkan, dilempar ke Kejaksaan Agung, dibalikkan sama Kejaksaan Agung setelah 3 bulan. Akhirnya apa? Yang lapor, Pak, kan sudah setengah tahun kok belum diproses, ditolak sama Kejaksaan. Karena apa? Oh, pantes ketika BAP tidak cukup bukti katanya. Akhirnya apa? Si pelaku bebas. Padahal saksi banyak. Ini jamaah sekalian. Maka dulu Al-Imam Al-Maududi mengatakan peradilan Islam berbeda dengan peradilan umum yang berlaku di negeri-negeri barat dan yang dipaksakan oleh barat di negeri-negeri kaum muslimin. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kembali pada sistem peradilan Islam, sehingga kasus-kasus yang seharusnya dengan cepat bisa diselesaikan bukan berlarut-larut, bertahun, berpuluh tahun kasus dibahas namun tidak jelas kapan putusannya itu ada. Yang kedua, jamaah sekalian, asbabun nuzul daripada ayat ini, ya. Ana qauman min ahli kitab kana bainahum wa bainan nabi, bahwa orang-orang dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi, ada perjanjian antara mereka dan Nabi SAW. Fa naqadul ahad, orang Yahudi ini membatalkan perjanjian, wa afsadu fil ard, dan mereka itu membuat onar di tengah-tengah masyarakat Madinah. Kasusnya adalah apa? Wanita muslimah, ya, datang ke perkampungan Yahudi belanja, lalu pemuda Yahudi menancapkan kayu di bajunya. Selesai belanja, wanita muslimah ini pulang berjalan, lalu kemudian robek bajunya, auratnya kelihatan. Lalu seorang pemuda muslim marah kepada Yahudi yang menaruh kayu di bajunya wanita muslimah ini, dipukullah Yahudi tadi. Nah, tahu si Yahudi dipukul, teman-teman Yahudi yang ada di pasar Yahudi tadi marah, dipukulilah pemuda muslim tadi sampai mati. Beritanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada perjanjian damai antara muslim dan Yahudi? Kenapa kamu membunuh pemuda muslim? Karena dia membela seorang muslimah. Kenapa kalian melecehkan wanita muslimah? Serahkan pembunuh-pembunuhnya. Ternyata yang bunuh pemuda tadi jumlahnya banyak. Pemimpin Yahudi nggak mau menyerahkan. Akhirnya apa? Dikepunglah perkampungan Yahudi selama 1 bulan. 1 bulan mereka nyerah. Mereka minta agar putusan hukuman untuk mereka diserahkan oleh Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah lagi sakit setelah dia terluka dalam sebuah peperangan. Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin Madinah, tokoh Ansar.
sekutu daripada Yahudi tadi sebelum masuk Islam. Akhirnya apa? Keputusan Sa'ad bin Ubadah, bunuh semua laki-laki dewasa yang bisa berperang. Anak-anak dan perempuan diusir dari kampung tadi. Mereka hanya boleh membawa kendaraan dan makanan secukupnya. Jamaah sekalian, ya, membunuh itu hukumnya apa dalam Islam? Membunuh tadi hukumnya tidak dihukumi baik atau buruk yang namanya membunuh. Membunuh musuh di medan perang wajib. Membunuh perampok yang akan membunuh kita wajib dalam rangka membela diri. Seorang penguasa menghukum mati perampok, itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Jamaah sekalian. Tetapi membunuh orang yang tidak mau menyerahkan hartanya kepada kita, membunuh seorang laki-laki yang tidak mau menyerahkan wanitanya untuk kita, itu pembunuhan yang tidak dibenarkan, yang diharamkan. Membunuh seseorang, ya, yang dia telah membunuh saudara kita, lalu kita menuntut hukum bunuh kepada dia, kepada pengadilan, itu adalah satu hal yang dibenarkan dalam agama kita. Ini jamaah sekalian, perlu kita kaji hal-hal seperti ini. Karena apa? Di tengah-tengah kehidupan yang sekuler, yang modern sekarang ini, agama kita dijauhkan terus-menerus. Banyak muncul komnas-komnas yang tidak jelas. Komnas anti kekerasan, yang dimaksud kekerasan itu menurutmu apa? Ya, apa? Kekerasan itu tidak bersifat baik atau buruk, tergantung seperti apa kekerasannya. Ini jamaah sekalian, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Jadi fa khayyarallahu rasulahu bihadil ayat, Allah menurunkan ayat ini, memberikan pilihan kepada Rasulullah, insya'a ayyaqtulahum, kalau mau Nabi membunuh mereka, wa insya'a ayyuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin, atau kalau tidak, dipotong saja tangan dan kakinya. Silang. Hukuman bagi pencuri, dipotong tangan. Kalau mencuri 1/4 dinar nilainya 600.000 zaman sekarang. Mencuri lebih dari 600.000, potong tangannya. Tetapi merampok tidak sampai membunuh. Jadi orangnya dirampok, dilukai, tapi tidak mati orang yang dirampok, hartanya diambil, ketangkap itu si perampok, potong tangan dan kakinya. Itu di zaman Islam, zaman dahulu. Kenapa? Mencuri dia tidak melukai pemilik harta. Merampok melukai pemilik harta. Kalau sampai membunuh pemilik harta, hukum mati. Kalau hanya melukai saja, luka yang tidak menyebabkan cacat misalnya, potong tangan dan kakinya. Jamaah sekalian, hukum agama kita yang kita imani kebenarannya, yang harusnya kita tegakkan di muka bumi ini, yang sebagian orang-orang bodoh justru mengingkarinya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Waktu kita tidak banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti ke depan kita akan bahas untuk lebih dalam lagi, ya. Bila ada faedah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.